Kanjeng Ramana almarhum Bapak Ajengan Abdul. Beliau adalah Bapak Ajengan Abdul Latif. Beliau kembali ke Tasikmalaya dan menjadi santri di Pondok Pesantren Sukahideng. Abi murang alih-alih lumasin kene berawin. Barudak kudu mikir ti leutik. Mantan parawan, mantan jajaka, janda, baraya, satangga, obat, nahan lapar, makan lama nahan sawat lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan kadat Allah yang Maha Kuasa, puji kadat Allah yang Maha Suci, dan syukur puji kadat Allah yang Maha Ghafur. Salawat sinareng salamna senantiasa keculang limpahkeun ka baginda kita Ani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana mantenna atos nyanda ka urang sadayana dina zaman poe dugi ka zaman caang, dina zaman kabodohan dugi ka zaman kapinteran, dina zaman onta dugi ka zaman Toyota, dina zaman jahiliyah dugi ka zaman serba mewah. Anu sok disebut zaman era informasi, era globalisasi, malah teu saeutik Bu Pak anu era ngaji leres. Nyalap ka para keluargina, para sahabatna, para tabiin tabiatna, malah mandar ke orang sadayana, tur salagu umatna, mudah-mudahan kini sabagul mati mandana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anu simkuring dipika hormat, bapak-bapak, ibu-ibu, pembina madrasah, oge tokoh-tokoh masyarakat anu simkuring dipika hormat. Mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, anu mana sim abdi ngaraos bingah dina dinten ayeuna jeung aya rasa geumbeur atau warewas kitu. Tetapi sanes bade ceramah, sanes bade pidato, tapi bade diajar cumarios ngadidik mental sim abdi sareng hoyong silaturahmi sareng ibu-ibu bapak-bapak anu aya hadir di tempat. Ya Allah, mudah-mudahan ku berkahna silaturahmi ieu anu aya hadir di ieu tempat. Sok emut. Sing dipanjangkeun yuswana, sing dilancarkeun dina sagala rupi pamaksadanana, sing di sehat lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Sakumaha sabdana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yasatallahu fi rizqihi wa yus'alahu fi asarihi falyasirahimah. Sing saha jalma anu dijamarkeun rezekina, dipanjangkeun umurna, dibeunangkeun jasana, mangka kudu memperbanyaklah silaturahmi. Bapak Ibu sedaya, dia bunyi dejati. Tiasa pidato raskeun Kanjeng Ramana almarhum Bapak Ajengan Abdul. Maka bagas kopeakna alhamdulillah
Pak Abdul Latif sosial di lagunya karena semua ningali di agama yaksian kita kaki bisa begitunya boleh deh soalnya kaki kan ini kita ujang jamnya lama-lama kakumpul terkenal lelah berkenan di hati keemot pokoknya subuh ngaku gahkeun alasan di mana wae hadirnya aduh nuhun tanya nulaskeun kahiji Mana Jang Jamil? jeung-ajengan tapi Jang Jamil kabayun Jang Jamil. samangkeun sakola sauran yang mangga sakola pendidikan Islam keras tanah tanah pada baik ke ayat riwayat Jamil kan pendidikan kabayun. mana hiji deui kapan tilu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dengan segala hormat seluruh tokoh agama dan tokoh pendidikan yang hadir pada hari ini, izinkan kami menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada tahun ini kami bisa melaksanakan kembali acara imtihanan yang beberapa waktu yang lalu terhalang oleh adanya COVID-19. Sekarang kami akan membacakan sebuah profil tentang seorang pejuang agama. Profil tentang seorang pejuang agama yang berkiprah melalui pendidikan sekolah non formal dengan biaya swadaya dan pengorbanan semua harta bendanya yang dimiliki dan didasari keikhlasan seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang kini telah menjadi seorang pencatat sejarah perjuangan pendidikan Islam di Kampung Cisarua. Beliau telah mampu menciptakan generasi-generasi yang mempunyai benteng ilmu yang tinggi dan berakhlak. Beliau telah mampu menelurkan generasi sukses dengan berbagai jabatan di luar sana. Beliau adalah sosok yang tak pernah mengenal lelah untuk perjuangan yang dijalaninya, perjuangan yang penuh dengan dinamika hidup dan kehidupan, baik dalam keluarga maupun dalam perjalanan karirnya. Berikut adalah profil singkat yang dapat kami rangkum, dan dari sang pejuang itu, seorang pejuang yang tak pernah diberikan tanda jasa, seorang pejuang yang tak pernah diakui oleh birokrasi, seorang pejuang yang tak pernah diberikan kenaikan pangkat. Beliau adalah Bapak Ajengan Abdul Latif. Beliau adalah anak dari Bapak Haji Endun Abdullah dan Ibu Hajah Dewi Quraisin. Beliau adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Beliau dididik keras oleh orang tuanya. Beliau
dengan bidang keagamaan. Beliau mengenyam pendidikan sekolah dasar Madrasah R Nahdlatul Ulama Cipasung tahun 965 tahun 966 sambil menjadi santri ngalong di Cipasung. Setelah lulus sekolah NU, beliau kemudian berangkat ke Bandung untuk mengikuti pendidikan pesantren di Ponpes Al Mawahib pimpinan Kiai Haji Wahab Mawahib sekitar tahun 966 sampai tahun 969. Pada tahun 970 beliau kembali ke Tasikmalaya dan menjadi santri di Pondok Pesantren Sukahideng selama kurun waktu 8 tahun sampai tahun 978. Setelah selesai mengenyam pendidikan pesantren di Bandung dan di Sukahideng, beliau mulai menjadi guru ngaji di beberapa wilayah di Singaparna. Setelah sekian lama menjadi guru ngaji di wilayah Singaparna, akhirnya pada tahun 983 beliau mulai merintis Madrasah Al-Majaliyah Cisaro sebagai tempat mengaji bagi anak-anak kampung Cisaro khususnya. Kemudian pada tahun 985 beliau juga mendirikan TPK Al-Majaliyah Cisaro. Pada tahun 991 beliau dipercaya oleh Kantor Urusan Agama Singaparna untuk menjadi sebagai Amil Desa Cipakat. Kemudian pada tanggal 4 April 1993 beliau menikah dengan seorang perempuan bernama Nyi Dede Solihat. Dan pernikahannya beliau dikaruniakan 4 anak. Satu Mujamil Husain. Beliau sekarang menjabat sebagai Amil Desa Cipakat, sebagai penerus ayahanda Bapak Abdul Latif. Kedua Fahrul Palah almarhum, sayang sekali beliau meninggal di usia sekitar 5 tahun. Dan anak ketiga adalah Muhammad Saiful Pildan, siswa Al-Huda di pesantren Putri Jaya. Jeki Ramdhani Mubarak yang barusan berpidato di hadapan kita, dia adalah seorang siswa SMP dan menjadi santri di pesantren Al-Hamadiyah Cipancur. Pada tahun 1994 Bapak Amin Abdul Latif pernah mengikuti pelatihan dasar GP Ansor. Kemudian pada tahun 2001 beliau mengikuti pelatihan pemberdayaan Madrasah Diniyah wilayah Depak Kabupaten Tasikmalaya. Lalu pada tahun 2003 beliau mengikuti pelatihan diklat wawasan kebangsaan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2007 beliau kembali mengasah kemampuan dalam bidang pendidikan dengan mengikuti pelatihan kemampuan dan wawasan Madrasah Diniyah tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian beliau mendapat penghargaan sebagai bagian dari peran serta dalam kegiatan sosialisasi putusan MPR RI tahun 2009. Demi cita-cita tentang pendidikan agama yang formal di kampungnya pada tahun 2010, beliau berjuang dan mengikuti pelatihan pengelolaan pendidikan berbasis madrasah tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Kegigihan beliau untuk mendirikan sekolah agama formal di Kampung Cisaro membuatnya menjadi seorang siswa di sebuah sekolah. Beliau mengikuti paket B di sekolah Ashabik dan lulus pada tahun 2009 dan dilanjutkan dengan ikut paket C
dan beliau lulus pada tahun 2011. Setelah lulus mendapatkan ijazah SMA sederajat, dirasa cukup untuk memenuhi persyaratan sebagai pendiri yayasan. Maka pada tahun 2011 beliau mendirikan sebuah yayasan pendidikan yang diberi nama Yayasan Pendidikan Islam YPI Al-Majaliyah. Pada tahun 2013 akhirnya beliau bersama para tokoh dan masyarakat di Kampung Cisaro bersama-sama merumuskan untuk mendirikan sebuah sekolah formal anak-anak yang kini telah berdiri dengan nama Sekolah PAUD Al-Majaliyah. Di tahun yang sama beliau mendapatkan penghargaan terhadap dedikasi pendidikan agama Islam di Kabupaten Tasikmalaya dan juga mendapat sertifikat dari peran serta dalam kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan oleh MPR RI 2013. Selama kurun waktu 3 tahun dengan berbagai kendala dan keterbatasan, akhirnya ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya pada tahun 2016 PAUD Al-Majaliyah resmi menjadi sekolah formal dan tercatat di buku Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu sekolah anak yang formal dan dilegalisasi oleh pemerintah. Begitu panjang berliku perjuangan beliau untuk meraih cita-cita. Namun sayang, belum lama beliau menikmati hasil jerih payahnya. Sang holik mungkin lebih sayang kepada beliau, sehingga beliau dipanggil untuk menghadap kembali ke pangkuan Sang Ilahi. Kini beliau telah pergi untuk selamanya, tapi gema perjuangan beliau tak pernah hilang dalam benak kita ini. Dan kami pun yakin sekarang beliau hadir berada di tengah-tengah kita ini, menyaksikan kita yang terus melanjutkan mimpi-mimpi beliau yang belum sempat tercapai. Terima kasih untukmu Sang Pendiri. Jasamu terasa meski tak nampak, langkahmu nyata meski tak tercatat. Perjuanganmu akan kami lanjutkan dengan segenap kemampuan. Terima kasih atas dedikasimu, pengorbananmu, dan keikhlasanmu. Kami akan sangat merindukan sosok sepertimu di masa kini. Sebuah keikhlasan yang tanpa pamrih dan tanpa mengenal lelah. Semoga beliau tenang di alam sana dan mendapatkan surganya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian, dan selanjutnya kami akan sedikit berbincang kepada Bapak Haji. Gimana Pak Haji yang berkesan tentang Bapak almarhum Abdul Latif? Pak Ajengan Abdul Latif sangat berkesan di hatiku, amat terkenang dan selalu bagus.
contoh teladan bagi kita semua. Tuh, banyak kalau banyak. Pak Amut, gimana Pak Amut? Yang masih melekat dalam benak Pak Amut dari sosok Pak Abdul Latif. Sosok Pak Ajengan Abdul Latif di mata saya, beliau adalah orang pejuang yang betul-betul ikhlas. Amin. Tanpa sesuatu pamrih dikaitkan dengan kebendaan. Apapun rintangan dan tantangan yang ada yang menimpa kepada dirinya, yang menghujat, karena kesungguhannya, tekadnya, niatnya terus berjalan. Kerikil-kerikil kecil maupun kerikil besar, dia betul-betul ikhlas. Begitu menurut tema saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Amut. Dan berikut ini sebuah nadoman yang pernah diberikan oleh Bapak almarhum Ajengan Abdul Latif yang pada saat ini akan dibawakan oleh anak-anak masa lalu. Abi ngurang kali berewit